Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Mawarti dari kelas 11 TKJ 5 nomor absen 23. Kali ini saya akan mempresentasikan materi VoIP. Apa itu VoIP? Merupakan singkatan dari Voice over Internet Protocol, suatu cara berkomunikasi dengan mengirimkan paket-paket suara melalui jaringan internet dengan memanfaatkan protokol IP. Berikut adalah gambaran umum. Keuntungan dari VoIP: biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh, penggunaan bandwidth yang lebih kecil daripada telepon biasa, memungkinkan digabung dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada. Berbagai bentuk jaringan VoIP bisa digabung menjadi jaringan yang besar, memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Kekurangan VoIP: kualitas suara tidak sejernih jaringan PSTN, ada jeda dalam berkomunikasi, regulasi terbatas, berpotensi menyebabkan jaringan terhambat atau stuck. Tidak pernah ada jaminan kualitas jika VoIP melewati internet. Peralatan relatif mahal. Teknologi VoIP. Teknologi VoIP sangat pesat dalam penggunaannya dikarenakan beberapa hal berikut. Perkembangan teknologi transmisi SDH/WDM pada VoIP menghasilkan transmisi SDH/WDM pada VoIP menghasilkan kapasitas luar biasa besar, mengakibatkan tarif leased line menjadi murah. Perkembangan teknologi IP memungkinkan penyaluran voice dengan kualitas yang cukup baik dan kemampuan melipat gandakan kapasitas menjadi 8 kali. Cost atau biaya per menit untuk VoIP menjadi sangat murah dibanding IDD. Internet protokol IP hanya berurusan dengan koneksi. Pengiriman paket yang didasarkan pada upaya layanan terbaik Transmission Control Protocol (TCP) adalah protokol kontrol berorientasi koneksi yang dapat diandalkan di atas IP. Karakteristik TCP. TCP memiliki karakteristik sebagai berikut. Reliable: setiap transmisi data diketahui para penerima dan transmisi ulang diperlukan untuk memastikan penerimaan paket dalam kasus hilangnya paket atau kesalahan dalam paket. Connection oriented: koneksi virtual dibuat sebelum data pengguna ditransfer. Full duplex: transmisi dapat dilakukan di kedua arah. Rate adjustment: tingkat transmisi meningkat ketika tidak ada kemacetan yang terdeteksi. VoIP menyediakan layanan quality of service untuk menjamin jaringan yang lebih baik, merupakan jaminan quality of service pada VoIP Voice. Quality of service pada VoIP. Delay adalah waktu yang diperlukan pada VoIP untuk melakukan perjalanan antara dua karena kecepatan tautan jaringan dan kekuatan pemrosesan perangkat perantara. Jitter adalah variasi delay. Jitter tidak terdapat pada panggilan PSTN karena bandwidth panggilan sudah diperbaiki. Serialisasi adalah istilah yang menggambarkan apa yang terjadi ketika router mencoba mengirim paket suara dan data melalui antarmuka. Prinsip kerja VoIP. Prinsip kerja teknologi komunikasi VoIP adalah melakukan komunikasi suara dengan memanfaatkan internet protokol IP. Standar yang digunakan untuk VoIP adalah H.323. H.323 adalah suatu standar yang menentukan suatu protokol dalam penyediaan layanan komunikasi multimedia, yaitu komunikasi video, audio, dan data real-time melalui jaringan berbasis paket. Komponen-komponen H.323 terdiri dari terminal, gateway, gatekeeper, multi-point control unit atau MCU. Terminal digunakan untuk komunikasi multimedia yang real-time bidireksional. Terminal H.323 dapat berupa sebuah personal komputer
Tujuan utama terminal H.323 adalah agar dapat berinteroperasi dengan terminal-terminal multimedia lainnya. Terminal H.323 kompatibel dengan terminal H.324 pada switch Circuit Network SCN. Elemen-elemen terminal dalam lingkup H.323: video codec H.261, H.263, audio codec G.711, G722, G728, G729. Receiver delay mengatur sinkronasi pengiriman pesan. Fungsi kendali H.245 mengatur pesan kendali untuk H.323. Layer H mengatur saluran logika audio, video, atau informasi kendali. Gateway menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Gateway H.323 menghubungkan jaringan H.323 dengan jaringan non H.323. Contoh gateway dapat menghubungkan komunikasi terminal H.323 dengan switch circuit network, misalnya PSTN. Gateway tidak diperlukan untuk komunikasi antara dua terminal yang berbeda pada jaringan H.323. Gatekeeper merupakan pusat dari semua panggilan yang terjadi pada network H.323. Menyediakan layanan-layanan seperti pengalamatan, otorisasi, manajemen, bandwidth, dan call routing. Memetakan no IP ke no analog sehingga kita tidak perlu tahu alamat IP tujuan, kita hanya perlu mendial nomor tujuan saja. Multipoint Control Unit memberikan dukungan untuk konferensi 3 atau lebih terminal H.323. Semua terminal yang akan berpartisipasi dalam melakukan konferensi terlebih dahulu melakukan koneksi dengan Multipoint Control Unit. Bertugas mengatur resource, negosiasi antar terminal, penentuan audio atau video decoder. Gatekeeper, gateway, dan multipoint control unit secara logika memang terpisah tetapi dapat diimplementasikan sebagai single physical device. Jenis-jenis jaringan konfigurasi VoIP. Telepon melalui internet. Di kedua sisi terdapat fasilitas PSTN atau PABX, membutuhkan gateway, membutuhkan call manager untuk memetakan panggilan nomor telepon. Gabungan perangkat telepon dan perangkat berbasis IP menggunakan sistem hybrid. Kelemahannya, pemanggilan hanya dapat dilakukan satu arah dari komputer ke telepon, sebaliknya tidak bisa. Komunikasi perangkat berbasis IP membutuhkan sebuah gatekeeper. Pensinyalan lebih sederhana. Protokol VoIP. Protokol VoIP merupakan protokol yang dilakukan oleh jaringan. Ada beberapa protokol yang ada seperti berikut. SIP, Session Initiation Protocol, adalah protokol pensinyalan yang berfungsi untuk menetapkan, modifikasi, dan mengakhiri sesi multimedia yang melibatkan satu atau lebih pengguna. 323 standar H.323 terdiri dari komponen protokol dan prosedur yang menyediakan komunikasi multimedia melalui jaringan berbasis paket. Contohnya adalah internet paket. Transfer Control Protocol (TCP) atau Internet Protocol IP. Protokol ini menjaga tautan komunikasi end-to-end, perannya untuk mengirim dan menerima pesan atau paket. Berikut adalah beberapa aplikasi media sosial yang menggunakan VoIP, yaitu Skype merupakan aplikasi komunikasi yang berbasis VoIP. Skype dapat bertemu dengan teman online lainnya seketika sedang online. WhatsApp merupakan alat komunikasi yang dapat menghubungkan kita melalui panggilan suara maupun panggilan video dan pesan berupa teks. WhatsApp juga mempermudah banyak pengguna untuk berkomunikasi dan dilengkapi stiker-stiker menarik. Instagram. Perkembangan masa membuat aplikasi yang satu ini kini hadir dengan panggilan suara, namun berbeda dari WhatsApp. Yang dapat kita hubungi adalah orang yang kita ketahui. Nomor teleponnya dari Instagram ini bebas menghubungi siapa saja tanpa kita harus mengetahui nomor telepon dari si pemilik akun tersebut. Diagram rangkaian VoIP. Diagram rangkaian VoIP adalah topologi rangkaian VoIP yang digunakan
topologi rangkaian VoIP yang digunakan dalam sebuah jaringan. Adapun beberapa rangkaian yang membangun jaringan VoIP yaitu koneksi dapat dilakukan ke komputer dengan berbekal sound card dan handset melalui jaringan LAN maupun internet. Koneksi juga dapat melalui komunikasi suara dari komputer ke IP. Proses kerja komponen diagram VoIP. Prinsip kerja VoIP adalah mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer menjadi paket data digital, kemudian dari bisa diteruskan melalui hub, router, ADSL, modem, dikirimkan melalui jaringan internet dan akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama. Protokol yang biasanya digunakan adalah TCP, IP. TCP, IP Transfer Control Protocol atau Internet Protocol merupakan sebuah protokol yang digunakan pada jaringan internet. Protokol ini terdiri dari dua bagian besar yaitu TCP dan IP. Application layer berfungsi utama lapisan ini adalah pemindahan file. TCP Transmission Control Protocol merupakan protokol yang connection oriented yang artinya menjaga reliabilitas hubungan komunikasi end-to-end. User Datagram Protocol UDP yang merupakan salah satu protokol utama di atas IP merupakan transport protokol yang lebih sederhana dibandingkan dengan TCP. H.323 merupakan standar yang menentukan komponen protokol dan prosedur yang menyediakan layanan komunikasi multimedia. Standar H.323 mengatur hal-hal sebagai berikut. Video codec H.261 dan H.263. Video codec bertugas mengkodekan data dari sumber video untuk dikirim dan mendekodekan sinyal kode yang diterima untuk ditampilkan di layar penerima. Audio codec G.711, G.722, G.723, G.728, dan G.729. Audio codec bertugas mengkodekan data dari sumber suara untuk dikirimkan dan mendekodekan sinyal kode yang diterima untuk didengarkan oleh penerima. Data channel mendukung aplikasi-aplikasi seperti Electronic with the Board dan kolaborasi aplikasi. Sistem kontrol unit H.245 dan H.225.0 menyediakan signaling yang berkaitan dengan komunikasi antar terminal H.323, H.225.0 layer memformat data video, suara, data, dan informasi kontrol lain sehingga dapat dikirimkan melalui LAN interface. SIP Session Integration Protocol merupakan protokol pensinyalan pada layar aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan suatu user atau lebih. Sesi ini adalah pertukaran data antar user yang meliputi suara, video, dan teks. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.